Halo semuanya, perkenalkan, saya Nova Hidayati Diah Larasati, peserta pelatihan dasar CPNS 2024 di BKPSDM Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume saya terhadap salah satu materi pada agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, pada pelatihan dasar CPNS tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, mengajarkan bahwa ruang lingkup nilai dasar-dasar bela negara mencakup yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kemampuan awal dari bela negara sendiri merupakan salah satu nilai dasar bela negara. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesemaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Untuk poin pertama tentang kesehatan jasmani dan mental. Nah, kesehatan jasmani sendiri merupakan kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik, walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk kesehatan mental sendiri adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Oleh karena itu sebabnya, salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak dan lebih dari sekedar kenormalan otak atau normal brain. Yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani merupakan suatu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental. Beberapa gejala yang umum bagi seorang yang terganggu kesiapsiagaan mentalnya. Gejala tersebut dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain yaitu segi perasaan, pikiran, sikap perilaku, kesehatan jasmani. Yang ketiga adalah etika, etiket, dan moral. Nah, ada perbedaan antara etika dan etiket ya. Yang pertama tentang etika. Etika itu sendiri merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar tentunya untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat dan berlaku dalam suatu golongan, kelompok, masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Sedangkan etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia yang baik, patut, pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi atau hubungan yang baik, saling memahami antara satu manusia dengan yang lainnya. Sedangkan untuk moral itu sendiri adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri itu merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh oleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Nah, kearifan lokal yang melekat pada setiap bangsa mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Apakah dari satu suku ataupun gabungan banyak suku di daerah tempat tinggal suatu bangsa. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa, maka merupakan suatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang harus kita miliki untuk melakukan bela negara. Nah, implementasi dari kegiatan kesiapsiagaan dari bela negara. Yang pertama ada baris berbaris dan tata cara upacara. Baris berbaris atau PBB adalah salah satu wujud bentuk latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta. Jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang kedua adalah keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar satu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan non-militer, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam mencapai potensi ancaman. Nah, di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mengancam kedaulatan atau keutuhan NKRI. Selanjutnya, kegiatan kesiapsiagaan bela negara selanjutnya yaitu adalah membangun tim. Yang dimaksud membangun tim di sini adalah kita diberikan pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam cara atau permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam melaksanakan kegiatan, agar kita tujuannya dapat bekerja sama dengan 2 orang atau lebih. Yang terakhir adalah cara kamalam dan api semangat bela negara. Cara kamalam ini bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan untuk memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Selain itu, kita juga diberi kesempatan agar bisa menghafal atau mengingat berita yang diperlukan dan harus disampaikan kepada pihak yang memang layak untuk menerima dari berita tersebut. Nah, demikian resume saya dari salah satu agenda 1 yang berjudul Kesiapsiagaan Bela Negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.